Mama semua. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik. Pada pertemuan kali lalu kita berbicara tentang pintar mengasuh anak di rumah. Nah, di situ kita sudah berbicara tentang ada menunjukkan kasih sayang dan menanyakan kabar dan perasaan anak dan seterusnya. Namun pada hari ini kita masih pada modul yang sama, yaitu modul 1. Namun kita masuk pada sesi yang lain, yaitu tentang cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, cara mengurangi perilaku buruk anak itu kita bisa lihat dari 2 tahun dan juga cara dari usia 2 tahun dan juga usia 2 sampai 8 tahun. Di sini yang pertama, kita lihat gambar yang pertama tentang membuat lingkungan aman bagi anak. Bapak Mama bisa perhatikan di sana ada sebuah gambar. Gambarnya itu seorang ibu membiarkan anaknya atau memberikan anaknya air minum dengan menggunakan gelas plastik. Itu anak bisa melakukannya sendiri sehingga dia tahu dan dia merasa nyaman bahwa dengan meminum menggunakan gelas plastik itu tidak sangat berbahaya bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Nah, anak-anak berusia 2 tahun itu harus diperhatikan penuh oleh orang tua sehingga kesehariannya tidak menonton atau tidak fokus setiap hari dia tidak hanya nonton TV. Kalau dia nonton TV misalnya 1 hari dari pagi dia nonton film kartun, dan biasakan anak supaya nonton film kartun ya Bapak Mama. Jangan biasakan anak dari awal sudah nonton sinetron. Anak kalau dia sudah nonton film kartun dari pagi, misalnya dia bangun pagi jam 7, terus sampai jam 10 tolong batasi, jangan terlalu lama, hanya kasih untuk jadikan TV itu sebagai suatu hiburan saja buat anak, jangan sebagai permainan sehingga dari pagi sampai malam dia nonton TV saja. Yang kedua, mengalihkan perhatian anak. Nah, mengalihkan perhatian anak ini Bapak Mama bisa, misalnya anak setiap hari dia sukanya jajannya dia suka makan permen manis atau gula-gula yang buat dia punya gigi sampai rusak. Nah, saat dia minta Bapak Mama jangan langsung ambil dan kasih. Bapak Mama bisa perhatikan, mengalihkan dia perhatian, misalnya menunjukkan benda-benda di sekitarnya, itu ada burung atau ada oto atau ada siapa yang lewat begitu supaya dia tidak mengingat untuk meminta permen lagi. Yang berikut, menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, ini untuk anak 2 tahun perilaku buruk yang dilakukan itu misalnya dia dalam sementara bermain dengan dia punya teman sebaya ya, misalnya teman-teman anak umur 2 tahun sedang bermain, kemudian dia merampas permainan dari temannya. Kita harus mengajarinya bahwa ini bukan dia punya milik dan dia harus bermain sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya atau contoh yang sangat sederhana, dia bermain dan merusakkan permainan teman. Ya, kita harus menjelaskan kepadanya agar tidak merusak permainannya. Dia bisa menjaga dia punya tangan itu dipakai untuk apa? Untuk makan, bukan untuk merusak barang-barang di sekitar. Itu tentang mengurangi cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2 tahun. Nah, pada usia 2 sampai 8 tahun itu masih sama, menjelaskan ini lanjut dia yang ke 2 sampai 8 tahun menjelaskan akibat buruk dari perilaku anak. Itu kalau anak usia 2 sampai 8 tahun misalnya dia berkelahi, Bapak Mama bisa mengajarkan dia bahwa anak itu kita sesama manusia tidak boleh bertengkar karena kita semua ciptaan Tuhan, kita punya akal budi. Artinya kita ajarkan kepada anak supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak boleh bertengkar. Yang berikut, membuat aturan bersama anak. Jika anak sudah melanggar aturannya pada atas, itu misalnya dia buat perlakuan buruk atau dia melakukan sifat buruk, misalnya dia berkelahi tadi, kita harus membuat aturan bersamanya. Misalnya kalau dia mengulangi apa yang harus kita buat untuk dia, kita harus misalnya pertama kita kasih
Pertama kita kasih suruh dia berdiri satu kaki misalnya, itu kan tanpa kekerasan ya, satu kaki. Kalau dia mengulangi lagi, kita kasih durasi waktu. Pertama itu kita kasih misalnya 7 menit, kemudian kalau dia masih mengulang lagi, kita kasih durasi 10 menit dan seterusnya. Dia semakin meningkat, semakin dia mengulang perbuatan yang sama, itu hukuman semakin meningkat. Bukan berarti kita pakai kekerasan ya Pak Man. Atau sekali dia pukul, langsung kita pukul dia di babak belur memang. Berikut, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Setelah dia, jika anak membuat kesalahan, kita berikan waktu untuk dia berpikir. Kira-kira yang dia buat itu benar atau tidak. Kalau salah, apa risikonya? Kalau benar, itu untuk dia punya kepentingan juga dan untuk kepentingan orang tua. Masih contoh yang sama, dia akan menurun dari atas misalnya, dia sudah setelah buat aturan, dia langgar. Kita kasih waktu untuk dia berpikir. Kira-kira dia melakukan hal yang sama, misalnya dia pukul dia punya adik atau dia pukul dia punya teman, itu akan membawa hal baik untuk dia punya pribadi atau semakin buruk untuk dia punya diri. Orang tua itu harus rajin-rajin untuk memperhatikan dan juga harus memberikan perhatian khusus kepada anaknya, supaya setiap kali yang dia buat itu, kalau salah orang tua arahkan bahwa ini salah, ini benar. Kalau salah buat harus ubah diri seperti ini, dan kalau sudah benar harus kita puji dia. Berikut yang terakhir, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Kadang-kadang anak dia sering bermain, tapi karena kita tidak perhatikan dia sering mengacaukan. Artinya dia suka banting barang atau apa begitu, supaya kita kasih dia perhatian. Itu kalau Mama perhatikan supaya kalau dia mengajukan juga jangan sampai dia mengorbankan dia punya pribadi. Nah, untuk lebih jelasnya Bak Mama kita bisa lihat tayangan film supaya kita bisa diskusi bersama. Jangan saya omong terlalu banyak, Bak Mama juga jadi jenuh. Setelah Bak Mama menonton video yang sudah ditayangkan, kira-kira
apa yang Bapak Mama pelajari dari cerita tersebut. Sama membuat aturan atau sanksi. Ya, dari Pak Arlen sama-sama membuat aturan atau sanksi. Dari Mama Indah, Ketika anak menggambar di tembok, mamanya tidak langsung marah, tetapi bersama-sama dengan anak untuk membersihkan. ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya walaupun sudah siang, sudah semakin layu, tapi masih ada perhatian untuk sama-sama menonton dan sudah menyampaikan idenya dengan baik. Dari tayangan video tadi, itu anaknya membuat kesalahan. Anaknya membuat kesalahan dan dia menyadari, terus membuat kesepakatan. Dia sendiri merasa dia menjelaskan akibat perilaku buruk dari yang dia buat itu. Dia mulai mengambil keputusan dia tidak mau bermain dengan dia punya teman dong. Terus dia mulai membuat aturan bersama orang tua. Orang tua artinya dia ambil keputusan juga tidak hanya dia sendiri tapi dengan dia punya orang tua keputusan bersama karena dia sudah melakukan kesalahan. Itu selama 3 hari dia tidak boleh bertemu dengan dia punya teman-teman. Waktu yang ada dia pakai untuk belajar dan membantu orang tua. Di situ selain itu juga ada di situ dijelaskan tentang ada Ibu Lili yang melihat anaknya menggambar di tembok. Dia tidak langsung membentak tapi menegurnya secara baik-baik, menanyakan bahwa yang digambar itu dia anaknya tidak boleh menggambar di tembok tapi harus di buku gambar. Setelah anaknya melakukan kesalahan menggambar di tembok, maka dia mengajak anaknya untuk sama-sama membersihkan tembok yang sudah kotor. Ya, jadi dari video yang kita lihat itu sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dan dalam menghadapi anak. Yang berikut, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk dan akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Nah, waktu untuk kegiatan ini dapat diberikan sesuai dengan anak. Misalnya waktu usia anak, misalnya anak usia 2 sampai 4 usia 2 tahun itu bisa memberikan waktunya. Anak usia 4 tahun itu bisa memberikan waktunya 4 menit dan 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bapak Mama mungkin ada pertanyaan, silahkan bertanya. Pas. Ya, kalau jika tidak ada pertanyaan, saya harap agar apa yang Bapak Mama terima hari ini pulang tolong laksanakan di rumah dan bisa melihat bagaimana sikap dan perilaku anak yang buruk, baik anak itu usia 2 tahun maupun anak usia 2 sampai 8 tahun. Sekian materi saya pada hari ini dan selamat siang. Salam. Salam.